Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal 14 ayat 28 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, "Lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu." Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kecantikan atau kegantengan para seseorang tidak menjadi jaminan bahwa ia memiliki hati dan karakter yang cantik dan ganteng. Sepatutnya ada keselarasan antara tampilan dengan hatinya. Namun begitu banyak orang yang tertipu oleh penampilan, padahal jauh ke dalam hati, siapa yang tahu? Kita belajar dari Absalom, seorang pangeran yang tampan, putra dari Raja Daud. Di ayat yang ke-25 dikatakan bahwa dia adalah seorang pangeran yang begitu cantik di seluruh Israel. Sebagai seorang pangeran semestinya seorang panutan dari perilaku dan perbuatan, apalagi semua orang begitu kagum dengan penampilannya. Namun tidaklah demikian dengan Absalom. Dikisahkan bahwa Absalom yang cantik itu ternyata memiliki perilaku yang buruk. Dia adalah seorang pembunuh. Dia membunuh saudaranya Amnon hanya karena Amnon memperkosa saudarinya Tamar. Akibat dari perbuatannya ini, ia melarikan diri ke Gesur selama 3 tahun. Selama 3 tahun, Yoab memohon agar Absalom diterima kembali oleh ayahnya, dan itu dikabulkan oleh raja dengan syarat bahwa Absalom tidak langsung bertemu dengan raja, tetapi ia langsung ke rumahnya sendiri. Ini berlangsung selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun Absalom diterima, semestinya selama 2 tahun itu ia mulai memperbaiki diri, menyesali segala perbuatannya, dan merubah perilakunya supaya ayahnya benar-benar menerimanya kembali. Tetapi orang jahat tetaplah orang jahat. Absalom yang cantik itu tidak berubah. Justru ia memaksa Yoab untuk mempertemukannya dengan raja. Bahkan ia membakar ladangnya Yoab supaya Yoab bisa menjadi perantara antara dirinya dengan ayahnya. Sepatutnya kalau ia benar-benar menyesali perbuatannya, tidak mesti melakukan pemaksaan kepada Yoab. Ia bisa datang sendiri kepada ayahnya dan memohon pengampunan kepada ayahnya. Tidak mungkin seorang Raja Daud akan membunuh anaknya sendiri yang sudah menyesali perbuatannya. Buktinya, ketika Yoab mempertemukannya dengan ayahnya, dan Daud menangis bahkan memeluk Absalom. Absalom sudah diterima oleh raja, ia sudah diampuni. Namun perbuatannya masih berubah? Tidak. Absalom tetaplah Absalom. Di pasal selanjutnya dikatakan bahwa Absalom menghasut semua orang agar membenci ayahnya. Ia menyerukan pemberontakan terhadap kerajaan ayahnya, hingga akhirnya nanti ayahnya Raja Daud melarikan diri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Absalom ini kita belajar pada pagi hari ini beberapa hal. Yang pertama, jangan kita tertipu dengan penampilan seseorang, sebab penampilan bisa saja menipumu. Tetapi kenalilah hatinya yang dipancarkannya dalam perbuatannya sehari-hari, sehingga engkau bisa menjadikannya teman, sahabat, atau saudara dari hasil penilaianmu itu. Tidak semua orang yang mengatakan kepada kita saudara, memberikan kita ini dan itu, menjamu kita ini dan itu, benar-benar saudara kita. Sebab saudara yang sesungguhnya adalah dia yang menerima kita apa adanya dan mengorbankan dirinya untuk kita tanpa pamrih. Yang kedua, ketika kita diberikan kesempatan untuk berubah, maka pergunakanlah waktu itu untuk memperbaiki, mengoreksi, mengintrospeksi diri.
sebab kesempatan yang baik kadangkala tidak terulang untuk kedua kalinya. Selagi masih ada kesempatan, ubahlah apa yang semestinya diubah, tinggalkan apa yang semestinya ditinggalkan, dan tingkatkanlah apa yang mesti ditingkatkan. Bertahan pada kehidupan yang buruk bukanlah ide atau gagasan yang baik. Justru pada akhirnya engkau terbawa pada jurang kehancuran dan tidak ada lagi yang mampu menolongmu pada saat itu. Yang ketiga adalah jangan kita menunggu orang lain untuk melakukan rekonsiliasi atau mendamaikan kita, baik antara kita dengan Allah maupun kita dengan sesama. Ketika kita berani melakukan kesalahan, maka kita juga harus berani memperbaikinya kembali. Jangan kita menyakiti orang lain, bahkan membuat orang lain jadi korban dari kesalahan kita sendiri. Bersikap dewasalah dalam menyelesaikan masalahmu. Jangan bersikap kekanak-kanakan, karena hanya orang-orang dewasalah yang mampu menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang sehat dan terhormat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.